Jadi topik hari ini kita bahas tentang, udah kelihatan ya slideshow-nya. Iya, sudah dokter. Ya, kita bahas pertama tentang IGR ya. Jadi IGR itu sebenarnya suatu kondisi patologis pada janin ya, di mana IGR itu adalah bagian dari kecil masa kehamilan. Ya, kalau kita bicara persalinan gitu, kalau sampai bayinya itu aterem atau usianya 37 minggu ke atas, berat janinnya itu rata-rata di atas 2.500 gram. Tapi pada suatu kondisi berat janinnya ternyata nggak mencapai 2.500 gram. Misalnya di bawah itu ternyata 2.000 gram. Tapi usia kehamilannya harus kita pastikan dahulu memang dia sesuai gitu ya. Artinya sesuai itu gimana dok? Satu, HPHT-nya jelas ya. Dia ingat kapan haid terakhirnya dia. Yang kedua, dia harus ada USG pertama, trimester pertama gitu ya. USG CRL namanya. Count Ram Length. Dua syarat itu harus ada, baru kita bisa menegakkan bahwa ini usia kehamilannya benar-benar sudah cukup bulan. Kadang-kadang ada pasien yang sudah nggak tahu HPHT-nya kapan, kontrolnya tiba-tiba datangnya di usia trimester ketiga gitu ya, baru USG. Jadi kita nggak tahu pasti nih usia segini nih beratnya segini nih, apakah memang dia sudah cukup bulan atau enggak gitu ya. Jadi syaratnya harus tahu itu dulu. Nah, yang kedua, baru kita bisa setelah tahu itu yakin bahwa usia kehamilannya 37 minggu ke atas, baru kita bisa menegakkan. Nah, apa berat bayi yang lahir ini akan kecil atau enggak gitu ya. Nah, setelah dia apa beratnya itu kecil, nah itu kita ada kurva persentil namanya kurva Lubchenco. Nanti kalian bisa download itu di internet, kurva Lubchenco itu kurva untuk perkembangan janin. Tapi itu sebenarnya kurva Lubchenco tidak bisa kita masukkan ke dalam database orang Asia sebenarnya, karena kurva Lubchenco itu ya Lubchenco ya namanya juga mirip-mirip daerah seputaran Rusia dan sekitarnya, itu dari Eropa Timur sebenarnya. Jadi nggak bisa kita pakai pure untuk apa Indonesia gitu ya secara khusus, tapi kira-kira lah seperti itu. Nah, kalau ternyata bayi yang lahir itu di bawah persentil 10, persentil 5 ya, itu kita sudah duga dia kecil masa kehamilan. Nah, kecil masa kehamilan itu dibagi lagi, dia memang kecil small gestational age gitu ya. Memang kecil karena orang tuanya pendek-pendek. Jadi kadang-kadang kan kita ketemu ibu hamil yang tingginya cuma 140 gitu ya, bapaknya cuma tingginya 150 gitu, anaknya ya pasti kecil, jangan berharap anaknya bisa tinggi besar ya. Secara potensi genetik mungkin untuk dia ukuran besar sulit, tapi memang masih bisa diubah dengan potensi epigenetiknya. Ya, kemudian ya itu berarti memang kecil secara potensi genetik, tapi ada suatu kondisi memang orang tuanya itu ukurannya normal gitu, tapi bayinya kecil. Nah, inilah yang kita sebut dengan kondisi severe kondisi fetal growth restriction ya. Jadi ada kondisi yang seharusnya dia beratnya itu sesuai gitu ya, sesuai kurva tadi, tapi nggak sesuai. Nah, tandanya gimana? Itu sebenarnya dari pemeriksaan USG ya, lebih lanjut nanti ukuran diameter kepalanya itu dibandingkan dengan diameter perutnya itu lebih dari 1,2 gitu. Jadi nanti ada sih USG namanya head circumference gitu ya. Nanti ada ukuran sih. Jadi USG itu ada empat indikator utama yang diukur waktu USG. Yang pertama adalah diameter biparietal. Yang kedua adalah lingkar kepala. Yang ketiga adalah lingkar perut. Yang keempat adalah panjang tulang femur. Empat indikator itu harus diukur untuk menentukan tafsiran berat janin yang sesuai. Nah, dari empat indikator itu nanti kita akan bandingkan antara ukuran lingkar kepala dibandingkan dengan lingkar perut. Nah, kalau ukuran lingkar kepala dibanding lingkar perut itu lebih dari 1,2 rasionya, itu kita sudah curiga dia akan menjadi IGR. Nah, kalau kita ketemu kondisi pasien ibu hamil gitu ya dengan IGR, kita harus pantau kembali 2 minggu kemudian apakah perkembangan janinnya nanti mengikuti kurva kembali lagi atau enggak. Nah, kalau tidak, kita sudah tegak nih. 2 minggu kemudian kita evaluasi, ternyata dia nggak sesuai, masih tetap di bawah. Nah, kita sudah tegak nih diagnosanya IGR. Dua hal yang harus kita pantau nanti adalah kondisi
Doppler daripada arteri umbilikal si bayi, jadi darah dari plasenta ke bayi, dan Doppler dari arteri mid cerebral dari kepalanya dia. Nanti itu kita bandingkan berapa persentasenya. Itu. Nah, kalau kita bicara apa paling sering ya, itu penyebabnya ya pasti gangguan plasenta ya. Apa sih gangguan plasenta yang paling sering menyebabkan AGR? Berarti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan plasenta. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan plasenta, yang pertama itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Karena penyakit plasenta, hipertensi dalam kehamilan itu berkaitan dengan secara patofisiologinya adalah kegagalan implantasi plasenta gitu. Eh, jadi implantasi plasentanya nggak bagus. Dampaknya apa? Dampaknya arteri spiralisnya perkembangannya tidak di apa? Tidak diinvasi dengan baik oleh plasenta. Arteri spiralisnya menghasilkan mediator inflamasi. Mediator inflamasi itulah yang bertebaran di seluruh tubuh menimbulkan terjadinya gejala-gejala hipertensi tadi. Itu yang paling tinggi ya. Kemudian di sini disebutkan diabetes mellitus juga bisa ya. Penyakit autoimun, kemudian antifosfolipid sindrom gitu ya. Penyakit penyakit paru. Penyakit paru juga bisa menyebabkan karena memang otomatis kalau kondisi parunya misalkan asma atau kepada pasien-pasien dengan yang paling sering nanti kalian temui mungkin asma dan TBC ya. Karena kalau apa eh, penyakit paru obstruktif kronik itu jarang banget sih ya kita ketemu yang hamil ya. Nah, kondisi-kondisi itu tentu kan terkait karena apa eh, sirkulasi O2-nya yang terganggu ya. Jadi pertumbuhan janinnya pasti terlambat. Penyakit ginjal ya pasti karena itu juga metabolisme sel apa pembentukan sel darah merah juga pasti terganggu ya itu. Tapi yang paling sering adalah yaitu penyakit yang terkait dengan hipertensi dalam kehamilan atau apa preeklamsi ya. Nah, apa sih tanda-tanda klinis pasien kalau kita ketemu nih pasien eh, dengan curiga IUGR gitu ya, tanda-tanda klinisnya gimana? Perutnya kelihatan lebih kecil. Jadi dia hamil, usianya 8 bulan, tapi kok kayaknya perutnya ukuran 6 bulan ya, kecil. Nah, itu karena air ketubannya kurang gitu. Kenapa bisa air ketubannya kurang ya? Tadi karena plasentanya nggak berfungsi baik, otomatis aliran darah sirkulasi masuk dari darah ibu ke darah janin nggak bagus. Akhirnya air ketubannya sedikit. Nah, kalau air ketubannya sedikit, tentu akan berpengaruh ke kondisi bayinya karena air ketuban adalah sumber juga nutrisi ke bayi. Bayinya jadinya kayak orang yang kelaparan kronis. Ya, bayangkan aja kalau kalian misalnya nggak makan. Kalau kita sih orang dewasa ya masih bisa bertahan makan nggak makan itu sekitar 3 sampai 1 minggu ya. Tapi kalau bayi itu nggak bisa bertahan sejauh itu ya. Tapi tanda-tandanya kalau kita lama puasa itu kan gemeter ya. Pastinya gemeter, rasanya apa dingin badannya gitu ya, keringat dingin gitu. Ya, kondisi bayi juga gitu. Dia tanda-tandanya detak jantungnya nggak bagus gitu. Dan sampai bahkan bisa stillbirth. Stillbirth itu maksudnya kematian janin dalam rahim. Jadi kalau bahasa apa orang Inggrisnya itu ya stillbirth namanya. Nah, dampak lainnya juga bisa ya persalinan prematur. Kenapa? Ya karena kita lahirkan dia lebih cepat kan. Kita kalau kondisi-kondisi misalkan dia usianya belum cukup bulan gitu ya, tapi kita sudah dapatkan misalnya kalau di usia 8 bulan itu kan rata-rata beratnya harus persentil 5 itu sekitar 1.800. Misalkan dia kita dapatkan 1.400 dengan tanda-tanda jantungnya bagus ya, otomatis kita akan pasti lahirkan. Nah, itu beresiko untuk persalinan prematur jadinya. Ya, dampak persalinan prematur macam-macam. Satu, kalau bayi yang prematur perkembangan sistem sarafnya nggak bagus, ya perkembangan otaknya nggak bagus, jadi gampang pendarahan otak ya. Kemudian sistem sistem perutnya juga nggak bagus, guardnya belum bagus, ya karena belum matang, ya gampang juga ada masalah di situ, gangguan pencernaan ya. Kemudian bilirubin juga akan bermasalah, ya karena fetal darah 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 bayinya itu masih HB fetal ya masih lebih tinggi. Jadi
berisiko seperti itu. Bahkan sampai ke sepsis ya. Sepsis bisa karena gampang kena infeksi karena sistem imunnya juga belum belum komplit ya. Penyakit jantung juga gampang juga terkena karena pada bayi yang masih prematur itu rata-rata itu katup yang harusnya apa itu antara pembuluh darah paru dengan pembuluh darah aorta itu kan ada pembuluh darah yang menghubungkan ya itu ya. Saya lupa namanya. Nanti kalian bisa baca. Nah, itu pembuluh darah itu kalau usia masih 37 minggu Pembuluh darah kecil yang menyambungkan saluran itu masih belum tertutup. Kenapa dia belum tertutup? Karena memang ada shortcut di situ. Jadi pembuluh darah yang menghubungkan antara aorta dengan arteri pulmoner itu memang 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 ada shortcutnya ke situ untuk supaya darah itu nanti nggak perlu melewati paru karena parunya kan memang belum berfungsi ya untuk mengambil O2. Jadi nanti langsung apa eh, dari sistem eh, vena cava inferior bayinya itu langsung naik ke jantung, langsung beredar ke dalam seluruh tubuh gitu. Karena vena cava inferiornya itu menghubungkan ke arteri umbilikalis bayinya itu yang masuk dari plasenta ke arteri umbilikalis masuk ke vena cava inferior bayinya langsung ke jantung langsung ke seluruh tubuh. Jadi nggak perlu lewat eh, paru ya. Jadi itu resikonya. Dewasanya juga akan berisiko juga karena dia ya tentu karena dia persalinan prematur, organ-organ yang belum matang tentu akan berisiko ke depannya ya, waktu dewasa berisiko juga kena hipertensi, penyakit jantung, diabetes ya, itu. Nah, pada komplikasi ibu ya itu sebenarnya bukan komplikasi ibu, tapi penyakit kan karena ibunya sendiri ya, hipertensi kehamilan itu juga akan berisiko juga ya. Jadi saling terkait ya antara fetal growth recession dengan hipertensi dalam kehamilan itu saling kayak ayam sama telur siapa duluan ya, kayak saling itu. Jadi hmm, saling berkaitan. Nah, ya tentu akan meningkatkan risiko persalinan sesar ya karena kan kondisi denyut jantung bayinya itu ya yang terkait itu. Nah, ini saya bahas di sini ya, tabel ini aja. Nah, jadi ini ya. Jadi kita harus diagnosanya tadi itu ya dari setelah kita curiga antara ukuran HC per AC-nya itu head circumference per abdominal circumference-nya itu lebih dari 1,2 ya kita klasifikasikan kita dapat usianya di bawah 32 minggu atau di atas 32 minggu gitu ya. Kemudian kita walk up itu maksudnya kita pemeriksaan darah segala macam, apakah ada infeksi, penyakit. Kita cari faktor risiko tadi ya, faktor risiko penyebab terjadinya IGR tadi. Jangan-jangan dia juga ada hipertensi dalam kehamilan yang nggak diketahui, atau dia ternyata ada penyakit jantung, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita lakukan surveillance atau pemantauan kondisi bayi. Pemantauannya kalau dulu itu belum ada yang punya USG dengan kemampuan Doppler ya. Jadi USG-nya masih terbatas yang ada Dopplernya. Kalau sekarang USG dengan Doppler itu gampang sekali didapatkan. Jadi nggak perlu lagi pemeriksaan CTG. Kalau dulu pakai CTG setiap 3 hari itu ribet pasiennya bolak-balik ya. Dan juga pemeriksaan CTG sifatnya sangat subjektif. Nah, kalau Doppler kita bisa langsung lihat ke aliran darah janinnya gitu. Yang kita nilai ya kalau di sini protokolnya nilai lewat arteri umbilikalis ya. Sebenarnya nanti itu ada perbandingan antara arteri umbilikalis dengan arteri midcerebral yang akan dipantau. Itu lebih advance lagi. Nah, kalau misalnya normal, yang bisa kita pantau, kita usahakan lahirkan dia seatero mungkin ya. Jadi kalau seatero mungkin, itu berarti di usia 38 sampai 39 minggu. Ya, gitu. Jadi kalau mulai adanya apa penurunan end diastolic volume, atau mungkin volume diastolnya itu nggak ada, jadi kalau kita lakukan Doppler itu gambarannya akan begini gitu ya. Kelihatan nggak ya coretannya saya ini? Nah, ini adalah aliran darah sistoliknya. Yang ini ada aliran darah diastolnya. Jadi kalau kita Doppler pembuluh darah bayi itu ada gambaran seperti ini, thread, thread gitu ya. Nanti ada masih ini sih. Nah, inilah yang akan kita nilai yang saya tanda panah ini. Yang
Oh, yang tanda panah merah ini. Inilah yang akan kita nilai. Ini maksudnya end diastolic volume itu. Yang ini, gambaran yang ini. Dari kalian lihat mungkin Doppler arteri umbilikalis bayi ya, nanti seperti ini. Yang merah ini akan kita nilai. Masih ada nggak cekungan? Kalau nggak ada, atau mengecil dia cekungan. Nah itu udah hati-hati. Apalagi misalnya cekungannya begini, reverse namanya. Berarti udah jelek banget nih. Kalau yang reverse berarti bayinya dalam 1-2 hari ini pasti akan meninggal. Ini harus segera dilahirkan. Oke. Ya intinya dilahirkan seaterem mungkin ya. Dan juga kalau seandainya bayinya masih prematur, mungkin kita bisa pertimbangkan pemberian magnesium sulfat ya untuk sebagai neuroproteksi. Dosis magnesium sulfat mirip dengan pemberian dosis magnesium sulfat pada dengan pasien hipertensi dalam kehamilannya. Jadi dosisnya eh, preparasi pertamanya pemberiannya adalah diberikan eh, 10 ya, 10. Jadi satu vialnya MgSO4 itu kan kandungannya 25 gram ya, 25 gram 40%. Nah, 25 gram itu kita berikan 10 gram eh, dosis IP pelan ya, tapi diencerkan dulu karena kalau 25 gram isinya kalau nggak salah 25 cc, ya udah lama nggak masukin. 25 cc itu kita ambil 10 cc-nya, kemudian 10 cc-nya kita encerkan jadi 20 cc. Itu udah dapatnya 10 gram. Nah, 10 gram itu kita berikan selama kira-kira 20 menit. Baru kemudian sisanya yang 15 cc itu kita masukkan ke dalam RL, kita berikan tetes selama 30 tetes. Itu akan habis 8 jam. Nah, itu kira-kira pencegahannya. Tapi kalau biasanya kalau kayak gini ya udah kondisi buru-buru pasti ya. Jarang kita bisa sempat berikan MG4 dengan baik ya. Hmm. Nah, intinya sih kalau kita dapatkan gangguan arteri, gambaran gangguan, gangguan ya pada arteri umbilikalisnya, tentu eh, metode persalinannya nggak bisa lahiran normal ya. Pastinya lahiran secara sesar ya. Kecuali kita dapatkan gambaran gambaran arteri eh, apa gambarannya di sini yang normal ya. Tapi jarang sih ya. Yang normal baru kita mungkin bisa pertimbangkan secara kita terminasi ya kehamilan dengan cara persalinan normal ya. Tuh. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu tentang AGR? Saya lanjut aja dulu ya. Ada berapa materi. Yang kedua ini tentang diabetes mellitus ya. Nah, diabetes mellitus ini paling sering itu yang gestasional. Tapi yang gestasional itu artinya berarti eh, berkaitan dengan kehamilan. Nah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kehamilan berarti terkait dengan eh, plasenta sebenarnya. Ya, plasenta. Karena plasenta itu adalah seperti orkestra ya, dia mengatur semuanya di situ ya. Eh, jadi apapun penyakit dalam kehamilan tentu berkaitan dengan plasenta dan plasenta itu kira-kira terbentuk dengan sempurna di usia 5 bulan. Jadi oleh karena itu, setiap penyakit-penyakit baik itu kencing manis, hipertensi, apapun itu pada kehamilan, kalau kondisinya itu di bawah 20 minggu, berarti dia dianggap bukan gestasional, bukan dia diakibatkan oleh kehamilan sendiri, tapi emang penyakit bawaannya si pasien itu sendiri. Misalkan pasien itu punya hipertensi, tapi kita dapatkan pada usia 10 minggu kehamilan, ya berarti memang dia punya hipertensi, bukan nggak ada kaitannya dengan kehamilannya. Tapi kalau misalnya waktu 10 minggu kita nggak dapetin hipertensi, atau kita nggak dapetin gejala-gejala kencing manis, tapi
Setelah usia 20 minggu, ternyata dia ada gejala-gejala kencing manis atau ternyata dia ada gejala-gejala hipertensi. Nah, di situ berarti ada kondisi gestasional, ada kondisi penyakit yang disebabkan oleh kehamilan, gitu ya. Itu konsepnya. Jadi apa namanya? Penyakit karena kehamilan itu berkaitan dengan plasenta dan tentunya plasenta itu di usia 5 bulan. Jadi ditegakkannya itu di usia 5 bulan ya. Nah, kalau ini kan masalah klasifikasi ya, A1 gestational diabetes mellitus gitu ya, atau A2 ya. Jadi kalau A1 itu cuma lifestyle aja, kalau A2, nah A2 ini yang paling sering kita temukan ya, yang perlu pakai obat-obatan. Nah, saya bahas tentang patofisiologinya. Jadi kalau pada kehamilan normal ya, sel beta pankreas kita itu akan lebih membesar kalau kehamilan. Kenapa? Karena kebutuhan glukosa. Jadi kalau orang ibu hamil itu, kalau ibu hamil gitu ya, ibu hamil itu akan lebih sering makan ya. Karena lebih sering makan, kadar glukosa darahnya akan tinggi. Karena kadar glukosa darahnya akan tinggi, tentu tubuh akan merespon untuk memproduksi insulin yang lebih banyak. Kenapa butuh insulin? Karena insulin itu akan membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Mungkin kalian pernah belajar tentang sel ya di semester sebelumnya. Jadi insulin itu mediator untuk apa second messenger ya untuk memasukkan memasukkan glukosa ke dalam sel. Jadi sel beta pankreas itu akan menghasilkan insulin. Tentu sel beta pankreas itu akan membesar ya. Jadi tujuannya hipertrofi untuk lebih banyak menghasilkan insulin. Setelah kehamilan kembali dia seperti normal karena jumlah apa glukosanya juga kembali normal gitu. Nah, kalau pada pasien dengan gestasional, sel beta pankreasnya ini nggak berfungsi dengan baik. Glukosa darahnya banyak, tapi nggak bisa diantisipasi dengan produksi insulin yang banyak. Dampaknya apa? Glukosa darahnya banyak beredar di dalam tubuhnya dia. Akhirnya menimbulkan gejala-gejala kencing manis ya saat itu. Nah, bagaimana cara men-screening? Ada banyak sekali metode screening ya, yang mana mau dipakai itu terserah kalian ya sebenarnya. Nggak ada patokan baku. Tapi kalau kita kayaknya di POGI itu pakai yang acok ya, karena sistem kita tuh selalu melihat Amerika ya. Jarang kita melihat Eropa, kita selalu lihat Amerika ya, yang dua step ini. Jadi tesnya 1 jam dan 3 jam ya. Jadi dites dia berapa glukosa darahnya ini kadarnya, targetnya dia. Gitu. Bisa dibaca lebih lanjut ya. Nah, sebenarnya faktor risikonya macam-macam ya, tapi pada pasien-pasien dengan gestasional diabetes mellitus itu sebenarnya kalau di bidang fertilitas, ya di bidang saya itu berkaitan sekali dengan pasien-pasien yang sebelumnya PCOS. Jadi pasien-pasien yang PCOS itu sebenarnya adalah pasien-pasien yang pre-DM. Dia memang pasien yang memang gangguan insulin di situ. Jadi ketika dia hamil, kita berhasil program kehamilan, dia hamil, akan berisiko menjadi DM. Makanya itu harus kita pantau. Selain yang kayak gini ya. Eh, Misalnya ini contoh nih, BMI di atas 40 atau di atas 25. Ini sebenarnya pasien-pasien PCOS ya. Pasien-pasien PCOS ya. Pasien PCOS itu maksudnya gini, PCOS itu polycystic ovarian syndrome ya. Jadi ovariumnya itu gambarannya kecil-kecil ya. Jadi kalau kita bicara ini misalnya gambaran ovarium ya. Kalau kita USG itu ovariumnya kecil-kecil seperti ini. Nah, ini isinya cakang-cakang telur tapi dia tumbuhnya di sini. Nah, bentuknya seperti roda pedati ya atau seperti roda ya. Ini tersebar di sini sedangkan di sini nggak ada sel telurnya sama sekali. Nah, ini namanya pasien PCOS. Nah, ini berkaitan dengan gangguan juga insulinnya, berkaitan dengan metabolisme tubuh nggak bagus. Paling tinggi dengan pada pasien-pasien yang obesitas. Makanya di sini faktor risikonya juga diabetes mellitus. Jadi sebenarnya ini saling berkaitan. PCOS nanti ke depannya jadi DM, setelah dia nanti usia 40 akan menjadi hiperplasia endometrium atau penebalan dinding rahim berlebihan. Plasia endometrium ya. Nah, setelah hiperplasia endometrium nanti usia 50 dia akan berkembang menjadi kanker endometrium.
atau menjadi penyakit jantung. Itu lifetime-nya pasien. Nanti bisa dibaca. Oh, ini salah satunya ada ternyata di sini ya, PCOS ya. Hmm. Nah, ini manajemennya ya. Prekonsepsi ya. Nah, itu udah pasien-pasien PCOS kita sarankan sebelum hamil ya harus turunin berat badan 15 sampai 20%, itu harus turunin berat badan. Dan setelah dia turun berat badan baru dia bisa hamil biasanya. Habis turun berat badan bisa dengan mengatur pola makan, olahraga gitu. Kemudian olahraganya itu juga tergantung tergantung dari indeks massa tubuhnya dia gitu. Nah, penanganan antepartum ya ini nanti bisa dibaca secara prinsip. Kita akan bahas di intrapartum ya. Intrapartum itu nanti pasien-pasien dengan gestasional diabetes itu tentu kita akan lahirkan dia tetap di seaktera mungkin. Cuman nanti kita harus pantau resiko akan terjadinya eh, bayi yang besar ya, makrosomia. Nah, kenapa bisa makrosomia tadi terkait dengan kadar glukosa darahnya terlalu tinggi ya. Bayinya jadi kelebihan glukosa juga ya masuk ke plasenta. Nah, itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan riwayat seperti ini akan mengganggu kita. Nanti kalau kita bahas bisa terjadi distosia bahu, nanti kita bahas belakangan. Jadi harus hati-hati dengan pasien-pasien seperti ini. Pemantauan gula darah juga targetnya harus dalam kondisi normal ya, 70 sampai 110. Nanti kita bisa juga konsulkan dengan sejawat penyakit dalam ya, kalau misalnya ketemu pasien ini yang tidak teratasi dengan baik ya. Kalau udah teratasi kita nggak usah khawatir. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah kadang-kadang kondisi gestasional diabetes mellitus itu kondisi hormonnya itu akan berlanjut, gangguan hormonnya itu sampai dia postpartum ya, sampai kemudian sampai setelah melahirkan akan berisiko untuk menjadi benar-benar menjadi diabetes mellitus sesungguhnya gitu ya. Bukan bisa diakibatkan lagi oleh si kehamilan tadi. Jadi berlanjut lagi nih diabetes mellitusnya. Sebenarnya itu juga terkait juga sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa PCOS itu akan berkembang menjadi diabetes mellitus. Sebenarnya pasien-pasien PCOS itu akan menjadi diabetes mellitus. Nah, untuk itu kita akan pantau apakah kondisi itu sifatnya temporer atau menetap. Karena kalau dia menetap berarti kita akan pantau lagi nih DM-nya sampai selanjutnya. Kapan pemantauannya? Itu dilakukan 6 minggu pasca melahirkan. Jadi kita cek lagi nih gula darahnya sudah kembali normal apa enggak. Karena kalau sudah 6 minggu itu efek dari hormon yang dihasilkan dari plasenta itu sudah habis ya. Ya, ini ya. Hmm, oke, lanjut aja yang ketiga ya tentang persalinan prematur. Nah, persalinan prematur itu sebenarnya kalau kita bicara persalinan berarti harus ada kontraksi sama ada jadi ada dua hal yang menentukan ini persalinan prematur apa enggak. Yang pertama itu adalah kontraksi rahim. Yang kedua adalah adanya dilatasi serviks ya. Jadi harus ada dua hal tadi. Kalau ada cuman kontraksi aja tapi nggak ada pembukaan atau dilatasi serviks berarti belum. Itu teori. Tapi kenyataan mungkin kalau kita ketemu pasien masih kadang-kadang teori itu sama, sama apa praktek itu nggak selalu sama ya. Tapi secara teori begini, bahwa kontraksi harus apa 3 kali ya, 3 kali minimal, 3 sampai 4 kali kalau di sini 4 kali ya, 4 kali, 3 sampai 4 kali itu dalam 10 menit. Kemudian durasinya minimal 20 detik ya. Kemudian ada pembukaan sebesar 2 cm ya. Nah, kalau yang ini berdasarkan guideline dari ACOG juga ya. Kalau ACOG Amerika itu dia kondisi ada kontraksi, usia kehamilan juga dihitung. Nah, ini akan menjadi apa? Ini 3667 ini maksudnya gini, 36 minggu, 6 hari dari 7 hari. Maksudnya gitu. Jadi usianya mulai dari 20 minggu sampai 36 minggu, 6 hari. Karena kalau sudah 37 minggu berarti hitungannya sudah dia udah term ya. Gitu. Nih, 3667, 6 per 7. 36 minggu, 6 hari maksudnya. Cuman nanti kalau kita di Indonesia strict kalau misalnya pasiennya usia 25 minggu gitu misalnya,
terus dia prematur, preterm labor, terus dia lahir, beratnya di bawah 1000 kilo, 1000 gram, 1 kilo, kita nggak masukkan dia persalinan prematur, kita masukkan dia ke abortus. Itu karena terkait SDG, SDG-nya kita, karena targetnya kita nggak boleh tuh ada persalinan prematur yang sampai meninggal bayinya. Itu. Jadi kalau di luar negeri mah kalau 1000 apa di atas 500 gram itu masih bisa mereka pertahankan hidup. Kalau kita di Indonesia belum bisa. Nah, kalau ketemu pasien-pasien dengan persalinan prematur tadi ini kan kita sudah tahu ya diagnostik kriterianya, ada kontraksi, ada pembukaan. Kalau di luar negeri ditambah lagi, kita lakukan USG transvaginal, ketebalan serviksnya itu kurang dari 20 mili, atau kita cek juga nih fetal fibronectin positif apa enggak. Nah, itu. Tapi kalau kita ini cukup dua aja ya. Jadi kontraksi sama ada pembukaan. Kalau sudah ketemu itu berarti pasiennya harus MRS opname. Apa yang harus kita berikan? Satu, pasti obat untuk menghentikan kontraksinya tadi. Yang kedua, obat untuk kalau bayinya lahir supaya bayinya bisa survive. Apa berarti? Berarti kita berikan obat untuk bisa bayi itu bisa survive. Apa masalah utamanya adalah pada paru biasanya bayi yang lahir itu. Berarti kita berikan pematang paru ya. Yang ketiga, kita cek apa penyebab persalinan prematurnya. Paling tinggi adalah infeksi. Berarti kita cek darah dan urinnya. Ada nggak infeksi pada urinnya? Saluran kemihnya. Ada nggak infeksi di tempat lain gitu ya. Kita obati infeksinya itu. Itu tiga hal utama yang kita kerjakan. Hmm. Nah, obat yang kita berikan untuk mengatasi apa mencegah kontraksi ya ini kalau di luar itu pakai magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat ini obat obat penting ya pada obstetri ya. Tapi kalau kalau di Indonesia itu kita nggak pakai magnesium sulfat, kita kasih nifedipin gitu. Beda ya. Jadi nifedipin kita akan berikan dosisnya itu pertama kali ketika ketemu pasien dengan tadi tanda-tanda itu kita langsung berikan 20 miligram. Nanti kita evaluasi 30 menit lagi. Kontraksinya sudah mulai berkurang nggak? Atau tetap sama? Kalau masih sama, kita kasih lagi 20 miligram. Setelah itu kita evaluasi lagi 30 menit kemudian. Kalau belum ada atau tidaknya perbaikan, kita lanjutkan. Itu pemberiannya setiap 3 jam 10 miligram selama 1 hari. Sampai benar-benar nggak ada kontraksinya. Dan pembukaannya nggak maju. Nanti kapan evaluasi dok? Kapan bisa dibilang gagal? Kalau dibilang gagal setelah 2 jam. Nah kita misalnya jam 8 pagi dia datang. Kita kasih obat jam 8 pagi. Nanti jam setengah 9 kita kasih obat lagi. Masih juga nggak ada perbaikan. Nanti kita kasih 3 jam kemudian. Nah, sebelum 3 jam itu nanti kita evaluasi di 2 jam pertama. Jadi berarti jam 10. Nanti kan harusnya berikutnya itu di jam 8 tambah 3 jam 11. Jam 11 baru kita kasih lagi nih Filipin. Tapi jam 10 kita evaluasi gagal apa enggaknya. Kalau jam 10 itu ternyata bukaannya maju berarti gagal. Berarti kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya bukaannya masih tetap, kontraksi mulai melemah, ya tetap nanti jam 11 kita kasih lagi obatnya. Dan seterusnya nanti 3 jam, 3 jam, 3 jam, begitu selama 10 hari. Apa, selama 1 hari full. Baru kemudian besoknya kita kasihkan dosisnya 3 kali 10 miligram. Nah, tapi hati-hati. Ada pasien-pasien yang persalinan prematur, kita berikan obat tokolitik mencegah kontraksi. Ternyata dia bisa tetap maju persalinannya. Pasca persalinan kita harus hati-hati. Kenapa? Kita berikan apa kalsium channel blocker ya. Nifedipin itu kan kalsium channel blocker. Kalsium channel blocker. Kalsium itu dihambat masuk ke dalam sel ototnya untuk terjadi kontraksi. Nah, kita harus lihat eh, obat itu half life-nya berapa lama karena kalau kita berikan terus ternyata dia juga gagal, akan berisiko ketika dia setelah lahir. Risikonya apa? Risikonya nanti uterusnya itu nggak bisa kontraksi setelah lahiran. Bentar ya.
Ya, jadi kontraksi rahimnya jadi terganggu pasca lahiran. Kenapa? Karena rahim itu kan terdiri dari otot, sel otot juga. Kita berikan kalsium channel blocker, kalsiumnya nggak bisa masuk situ. Nah, itu hati-hati. Jadi hati-hati sekali pemberian tokolitik ya, baik itu magnesium sulfat, baik itu nifedipin, untuk resiko terjadinya pendarahan pasca persalinan atau HPP ya. Secara prinsip seperti itu ya. Jadi ya ini ya bagan bagan penanganannya ya. Ya kalau intinya kalau masih belum matang bayinya, belum 34 minggu gitu ya, kita usahakan dia masih survive atau bertahan ya dalam hamil ya. Kalau misalnya nggak bertahan ya berarti ya bersiap-siap untuk dilahirkan. Itu sih secara prinsip. Pemberiannya sama semua ya. Eh, apa Kalau kalian ketemu pasien begini ya, tadi tadi saya jelasin tadi ya. Satu, MRS pasiennya. Kedua, MRS tentu dipasang infus ya, karena kan kita berikan sekalian kita cek darah dan cek kencing. Yang kedua tadi, yang ketiga adalah pemberian tokolitiknya. Nah, kapan dilahirkan? Kalau dia sudah seater mungkin, berarti kalau sudah 37 minggu ke atas. Itu kalau bisa. Paling tidak 34 minggu. Karena kenapa dok 34 minggu? Karena 34 minggu itu adalah tahap awal mulai paru-paru janin itu bisa survive kalau dilahirkan. Jadi organ paru-paru itu mulai dibentuk di usia 24 20, tepatnya sih kira-kira 22 23 minggu ya, kira-kira 24 minggu lah, 6 bulan. Sampai definitifnya itu di usia 34 minggu. Itu makanya kenapa kalau bisa paling terburuknya di 34 minggu. Tapi kalau bisa lagi lebih di 37 minggu. Kenapa? Karena tadi yang saya jelasin, ada pembuluh darah tadi yang menghubungkan, saya lupa namanya, pembuluh darah yang menghubungkan dari aorta dengan arteri pulmonal. Itu belum tertutup tuh di sebelum 37 minggu. Kalau bisa sih di 37 minggu supaya itu benar-benar tertutup. Ya. Ini KPD ya, selanjutnya KPD. Ya KPD ini pecah ketuban ya. Jadi kalau KPD itu per definisi adalah pecah ketuban dengan tanda-tanda ya, eh, dalam 2 jam sebelumnya itu nggak ada kontraksi. Tapi kalau sekarang pecah ketuban, kemudian 30 menit kemudian dia ada kontraksi, ya berarti bukan KPD lagi namanya. Apalagi ternyata di bawahnya ada bukaan. Berarti bukan KPD. Misalnya ada bukaannya ternyata 2 cm, berarti itu udah termasuk partus skala 1 dengan riwayat keluar air. Nah, kalau KPD itu pecah ketubannya tapi setelah 2 jam sebelumnya sampai 30 menit kemudian itu nggak ada kontraksi sama sekali. Nah, itu KPD namanya. Terus ketika kita lakukan pemeriksaan dalam itu bisa didapatkan bukaan kalau pada pasien-pasien yang multigravida, artinya sudah punya anak sebelumnya. Kadang-kadang kan kalau udah pernah lahiran sebelumnya itu mulut rahim akan memang terbuka ya. Atau pada yang pasien-pasien yang nuli primigravida atau hamil yang pertama itu bukaannya cuma 1 cm ya. Eh, ada bukaan segitu tapi nggak ada kontraksi. Nah, itu kita sebut dengan KPD ya. Nah, KPD ini diagnosis tegaknya juga dengan melakukan pemeriksaan lakmus test ya atau nitrasin test ya. Jadi kalau kita berikan kertas lakmus dari warna merah menjadi warna biru, nah pH-nya berarti di atas 6,5, berarti di atas 7 lah tepatnya. Jadi itu kemungkinan adalah cairan amnion ya. Tapi kalau dia warna merah berarti itu memang cairan vagina, berarti bukan bukan suatu KPD ya. Eh ya ini juga tes yang lain pakai Amnusure ya, nanti kalian baca aja ini. Nah, faktor resiko pasien-pasien KPD itu paling tinggi itu pada pasien-pasien dengan infeksi saluran kencing atau pasien-pasien dengan lekore biasanya atau keputihan lama ya. Jadi di situ sebenarnya paling tinggi.
penyebabnya. Jadi makanya pada pasien-pasien KPD sama juga dengan pada pasien-pasien dengan preterm, preterm labor ancaman persalinan tadi, selalu akan kita cek kencingnya, ada infeksi apa enggak. Karena kalau ada di situ kita akan obati. Cuman bedanya kalau pada pasien yang sudah KPD, lebih berat, sudah pecah soal membran amnionnya. Jadi sudah ada port entry ya, tempat masuknya kuman ke dalam si bayi. Nah, manajemennya prinsipnya kalau bisa dilahirkan se 37 minggu ke atas ya. Tapi kalau terburuknya ya gitu ya, ya kalau bisa 37, kalau enggak ya di 34 minggu ya. Hmm, ya kapan kita ini ya, kapan kita ekspektan, kapan kita lakukan persalinan ya. Nah, kalau ekspektan itu intinya ya kalau KPD di atas 37 minggu kita ekspektan. Kita biarkan, kita tunggu aja kapan dia bisa eh, memaju gitu bukannya. Tapi ada syaratnya nih. Kalau di atas 37 minggu itu kita ekspektan itu kita tunggu sampai dia maju. Jadi kita biarin aja karena dia bayinya sudah matang. Pecah ketubannya udah kita biarin aja, kita tunggu sampai dia mulai persalinan itu. Sampai ada pembukaan. Tapi ada syaratnya. Berapa lama dok harus nunggu? Paling tidak kita tunggu 12 jam kemudian. 12 jam kemudian nggak ada kemajuan, kita evaluasi lagi nih. Kondisi bayinya bagus nggak? Kondisi ibunya bagus nggak? Masih bisa nggak? Masih layak nggak kita lanjutkan lagi nih 12 jam kemudian gitu. Kalau ternyata nggak layak, berarti kita nggak mungkin tunggu lagi, ekspektan lagi, nggak mungkin kita tunggu untuk persalinan secara normal, berarti kita sesar. Nah, tapi kalau misalkan ternyata 12 jam kemudian masih layak, berarti kita harus dia, bantu dia untuk bisa persalinan secara eh, normal ya. Berarti gimana? Kita induksi mulai persalinannya. Kita tergantung nanti lagi bagaimana kondisi pembukaannya, bagaimana kondisi mulut rahimnya. Apakah kita induksinya dengan pemberian oksitosin atau akan kita induksi dengan pemberian misoprostol. Itu. Artinya kita evaluasi. Tetap kita akan evaluasi itu. Jadi setiap pasien KPD yang aterem di atas 37 minggu, kalau kondisi bayinya bagus, setelah 12 jam itu kita kita coba sih secara normal ya persalinan. Tapi kalau 12 jam kemudian kita evaluasi kok nggak bagus nih kondisi bayinya atau kondisi ibunya mungkin nggak bagus ya. Ternyata ibunya mengalami sepsis ya, berarti kita harus ya sesar ya. Nah, kalau yang yang ini 37 36 minggu ini kita tetap pantau dia. Kalau yang di bawah 34 minggu kita usahakan sih dia eh, tetap usahakan dia susah supaya nggak bisa apa jangan sampai lahir ya, jangan sampai maju persalinan. Tapi kalau 34 minggu itu kita nggak terlalu apa ya istilahnya ya, nggak terlalu agresif lah manajemennya. Karena kita tahu sendiri kalau udah KPD itu akan berisiko infeksi. Jadi kita kita lihat sendiri nanti kira-kira kalau dia maju ya udah kita lanjutkan aja persalinannya. Karena toh kita juga tahu 34 minggu itu sudah matang ya paru-parunya. Tapi kalau di bawah 34 minggu kita utamakan pemberian kortikosteroid itu kan. Nah, pemberian kortikosteroid itu untuk pematangan paru itu akan mulai bekerja setelah 72 jam pemberian. Jadi kira-kira itu setelah 3 hari. Itu makanya kalau misalnya 34 minggu ke bawah usianya, terus kita baru berikan dosis kortikosteroidnya baru 1 kali 1 hari gitu, ya itu nggak terlalu bagus ya untuk ke bayinya ya. Tapi kalau udah sempat kita artinya dia bisa bertahan gitu 1 minggu setelah kita berikan kortikosteroid. Nah, itu prognosisnya jauh lebih baik ya. Setelah 1 minggu kemudian dia baru lahiran tuh prognosis bayinya jauh lebih baik. Karena surfaktannya udah mulai kita paksa untuk terbentuk ya. Fetal death ya. IUFD ya. Kalau IUFD itu sama dengan stillbirth sebenarnya kalau bahasa orang Inggrisnya ya. Jadi kalau intinya bayinya itu di atas 20 minggu gitu ya. Terus beratnya atas
350 gram. Tapi kenyataannya kita di Indonesia kalau beratnya nggak sampai 1000, kita nggak mau bilang itu IUFD. Pasti kita bilang tetap abortus supaya kembali lagi SDG kita jelek soalnya. Kita laporan SDG-nya supaya bagus. Sebenarnya manipulasi data sih. Nah, hmm, jadi IUFD ini bisa ditegakkan hanya dengan pemeriksaan USG sebenarnya. Jadi kalau pemeriksaan USG itu jelas kita lihat nggak ada detak jantungnya. Yang kedua, kita akan nilai nih kematian janinnya ini baru sekali atau sudah lama gitu ya. Gimana tanda-tandanya dari USG? Nah, kalau kematian janinnya itu masih baru, jadi suturanya itu jadi eh, kalau kita lakukan pemeriksaan USG pada kepala, itu kepalanya itu nggak mengalami kontraktur atau apa istilahnya ya, suturanya itu merapat ya, saling tumpang tindih. Nah, kalau suturanya itu saling tumpang tindih itu berarti kematian janinnya itu sudah lebih dari 24 jam, sudah lebih dari 1 hari itu. Nah, tapi kalau suturanya apa eh, lingkar kepalanya itu masih bulat full gitu ya, nggak saling tumpang tindih, nah itu berarti masih masih baru nih kematian janinnya. Nah, kematian janin itu terkait apa ya? Tadi yang kita bahas AGR ya, AGR paling seringnya. Jadi atau mungkin penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pasti dengan plasenta. Makanya plasentanya dicek. Atau tali pusat juga cord tali pusat. Kadang-kadang memang kalau pada pasien-pasien dengan tuksu atau pada pasien eh, ya tuksu ya terutama itu plasenta dan tali pusatnya itu bermasalah. Tali pusatnya itu tali pusat itu harus ada, mungkin kalian pernah lihat per ya. Per itu kan ada coiling lingkar gitu ya. Tali pusat itu ada coilingnya. Jadi coiling tali pusat itu harus, jadi panjang tali pusat dibagi dengan jumlah coilingnya itu harus antara 0,1 sampai 0,3 ya. Jadi kalau di bawah itu jadi kurang coilingnya, jadi aliran darahnya juga nggak bagus. Kalau terlalu banyak coilingnya juga aliran darahnya jadi terlalu puter-puter. Nah itu akan mempengaruhi juga. Dampaknya apa? Dampaknya ke bayi. Kalau gangguan aliran darah kan pasti gangguan ke bayi juga. Nah, kalau ketemu pasien yang dengan IUFD ya, tentu yang paling penting itu sebenarnya adalah KIE-nya ke pasien. Karena sulit yang menjelaskan, apalagi pasien yang memang mengharapkan kehamilan tentu nggak bisa menerima sih. Apalagi misalnya pasien itu rutin kontrol kalian ya. Kalau kalian jadi dokter kandungan gitu misalnya, rutin kontrol kalian, ternyata kalian miss di situ, balik ke kalian ternyata meninggal ya, berarti dipertanyakan kok bisa. Jadi kita harus bisa menjelaskan, membuat apa keluarganya itu, suami istri itu bisa menerima kondisi itu dan siap untuk dilakukan induksi ya untuk dilahirkan. Jadi konsepnya ya itu KIE yang baik. Yang kedua adalah kalau dia masih menunda, kapan kita periksa lagi ya 2 minggu lagi bisa. Nah selama penundaan itu apa yang harus kita nilai? Kita cek darah, terutama kita nilai kadar trombositnya dan juga ini faktor-faktor pembekuan darahnya untuk mencegah risiko terjadinya di IC. Nah kalau udah siap dia untuk dilahirkan, baru kita, nah ini protokolnya, Kak, berapa dosis misoprostol yang akan kita berikan untuk melahirkan bayi itu ya. Jadi masing-masing. Nah, cuman itu juga harus dipertimbangkan ke keluarga bahwa kadang-kadang kalau dilahirkan secara natural, secara normal gitu ya, bisa jadi itu tidak utuh dia lahirnya. Kadang-kadang kan ada yang pengen bayinya utuh lahir ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya posisinya sungsang atau posisinya ngelintang, itu pastinya kalau kita lahirkan normal dia nggak akan utuh lahirnya. Jadi bisa tangannya duluan keluar itu yang kita tarik, otomatis bisa putus. Sedangkan kita mau coba di lahiran normal. Jadi itu diskusi di awal terus jelas tuh sama sama apa ibu hamil dan suaminya ya. Kalau emang nggak siap untuk akhirnya itu secara utuh ya berarti ya sesar ya itu. Nah kalau misalnya, nah ini kita bahas yang secara normal ya, lahiran secara normal kita berarti kita
usahakan induksi ya, induksi untuk adanya dilatasi mulut rahim ya, cervix dengan misoprostol. Jadi kalau dia usia rata-rata di usia 14 sampai 28 minggu ini pakai misoprostol yang 200 sampai 400 mikrogram ya. Jadi sekitar 1 sampai 2 tablet ini setiap 4 jam secara vagina ya dibilang. Atau kalau oral dikasih langsung 2 tablet ya. Nah, kalau di atas 28 minggu ini udah mulai hati-hati karena kalau dikasih dosis begini bisa robek rahimnya. Nggak segini dosisnya, tentunya lebih rendah lagi. Nah, selain itu yang perlu dievaluasi kalau ketemu pasien yang kita dapetin pasien dengan apa eh, IUFD begini, kita tentu dia akan bertanya, dok, ini akan terulang lagi nggak? Itu pasti akan dia tanya. Jadi kita harus evaluasi menyeluruh. Makanya tadi saya bilang cek darah detail, cari faktor-faktor risikonya ya, apa yang mungkin penyebab yang bisa terjadi ya, yang menyebabkan. Nah, ini yang kita akan cek nih, mulai dari hipertensi, ada kencing manis nggak, ada penyakit ginjal nggak, ada SLE nggak, segala macamnya kita cek. Nah, nanti itu yang pemeriksaan darahnya kita akan periksa. Tentu akan ya menambah biaya juga ya. Makanya di Indonesia itu kan problemnya itu di pembiayaan sebenarnya. Nggak bisa kita kayak di Singapura pasien. Kenapa orang suka pergi ke Singapura? Karena orang di sana datang dicek semua detail. Orang sana udah siap uang soalnya. Dicek semua detail, terus mereka jelasin satu-satu. Saya pernah ada pasien apa bangga dia cek eh, dia program kehamilan dicek detail semua. Padahal sebenarnya itu bisa dikerjakan di Indonesia. 16 juta biayanya dicek darah segala macam. Padahal itu semua bisa dikerjakan. Tapi memang hasil pemeriksaannya itu berbahasa Inggris dengan dikasih buku tebel ya. Itu sekitar mungkin ada 60 halaman. Isinya sebenarnya pemeriksaan darah, DL, terus pemeriksaan kencing, hormon profil biasa yang bisa dikerjakan di Indonesia, terus apa fungsi ginjal, fungsi hati, sebenarnya sama, cuman dia detail aja penjelasannya. Jadi itu yang membuat kita nih mungkin di Indonesia sistem kedokterannya nggak sampai nggak bisa memanage itu ya. Jadi satu di biaya juga masalah. Jadi orang ke sana cek detail lengkap, dapat jelasin gitu. Kalau di sini kan ya cek semampunya, sebisanya kayak gitu ya. Pembiayaan juga masalah. Kalau kayak gini nih lihat nih kan kayak di luar negeri ini kan berdasarkan Amerika nih dicek nih. Sampai kromosom pun dicek. Kita periksa kromosom NGS nggak bisa. Baru-baru ini kita bisa NGS setelah di Bali ya. Baru-baru ada NGS setelah COVID. COVID ada hibah untuk mesin NGS itu ke ini ya, ke UNUD ya. Paling cuma itu yang bisa. Ya, itu problemnya kita. Terus ya pencegahan. Ya, itu tadi. Setelah kita tahu faktor risiko tadi kita cek, ya baru kita bisa tahu apa yang kita obati berdasarkan pencegahan tadi. Tentunya pasien-pasien itu ya kembali lagi prekonsepsinya harus kita kuatkan lagi dengan pemberian asam folat ya. Apa sih prekonsepsi yang utama yang kita berikan pada pasien-pasien yang akan kehamilan? Satu, asam folat, ya dosisnya 1 miligram. Dua, vitamin D, dosisnya 1000 international unit. Dua itu aja sebenarnya. Yang penting karena di Indonesia yang paling tinggi itu gangguan asam folat, kekurangan vitamin D, dan yang ketiga adalah anemia, kekurangan zat besi. Itu sebenarnya. Hmm, ya ini sama ya, cek sifilis ya tadi ya. Pokoknya apapun itu infeksi juga bisa menyebabkan karena tadi toksoplasma contohnya tali pusat juga bisa terganggu kayak gitu ya. Jadi dicek semua ya. Tapi ini juga kembali ke beban biaya ke pasien ya. BPJS nggak mungkin nanggung. Oke, selanjutnya malpresentasi ya. Ini berarti ke persalinan ya. Jadi kalau persalinan itu prinsipnya kalau kalian mungkin kita fokusnya di persalinan presentasi kepala ya. Jadi presentasi itu apa yang ada di bawah di segmen kalau kita periksa dalam ya. Mungkin nanti saat kalian kalau udah masuk. Ini udah masuk ke ini enggak ya? Ke klinis enggak ya? Ke rumah sakit belum ya? Belum, dokter. Belum ya. Jadi belum.
belum ada yang punya bayangan pemeriksaan dalam VT itu vaginal TUC belum pernah ya. Jadi nanti kalau presentasi itu kalau kita PT, apa yang kita raba di bawah itu maksudnya. Jadi bisa kaki kita raba di bawah, bisa kepala, bisa bokong, ya, bisa kosong. Kalau kosong itu biasanya adalah presentasi lintang, apa letak lintang ya. Presentasinya kosong berarti. Nah, presentasi itu apa yang kita bawa? Kalau letak itu mirip kayak posisi ya kurang lebih ya. Jadi letaknya itu posisi posisi bayinya itu membujur atau melintang gitu ya. Kalau mal posisi maksudnya, nah kalau posisi dari presentasi itu misalnya presentasi bokong posisinya apa gitu. Kalau misalnya bokong itu posisi yang kita lihat adalah sakrumnya. Kalau kepala yang posisi kita lihat adalah occiputnya atau bagian daerah yang bagian belakang itu yang kecil. Occiputnya anterior atau posterior gitu ya. Mal posisi berarti nggak sesuai. Occiputnya harusnya anterior, ternyata dia posterior. Bayang nggak ya? Sulit menjelaskan kalau nggak kebayang ya. Nah, apa sih faktor resikonya malpresentasi? Satu ya pasti gangguan rahim ya. Kalau rahimnya ada masalah di situ pasti bayinya posisinya nggak bener dong. Contoh, rahimnya itu ada septumnya. Kalau kita bicara gangguan malformasi uterus ya, septumnya itu ada gangguan. Jadi kalau kita bicara dulu bahwa eh, rahim itu kan proses pembentukan rahim itu kan berjalan berbarengan dengan proses pembentukan ureter. Jadi kalau di situ ada masalah, tentu masalah juga terbentuk masalah pada ginjal ya. Rahimnya juga ada masalah. Nah, kalau masalah pada rahim, tentu ukuran rahim juga akan berbeda dong. Kapasitas rahim wanita Asia itu sekitar 3.000 sampai 4.000 gram. Jadi kalau ada bayi dua, di situ berarti pasti dibagi dua. Berat bayinya antara 1.500 sampai 2.000. Kalau bule ya, kalau apa orang apa di luar Asia ya, itu kapasitas rahimnya 5.000 gram. Jadi dia kalau punya bayi kembar sekitar 2.500 lah dia dapat. Nah, bayangkan kalau misalnya orang yang lahirnya apa orang yang hamil bayinya tuh tiga, ya 4.000 aja bagi tiga, itu sekitar 1 kilo kurang. Pastilah nggak bagus survive-nya. Itu makanya kalau di bidang bayi tabung itu kita nggak sarankan apa hamil menanam embrio lebih dari satu, dua, tiga itu nggak sarankan risiko dia. Udah susah hamil nanti udah hamil nanti ada risiko lagi kehamilan. Tuh jadi kalau rahimnya kecil tentu rahimnya ada masalah tentu ya bayinya juga nggak bisa posisi kepala jadinya bisa ngelintang tergantung bentuk rahimnya kan. Yang kedua fibroid atau miom ya. Miom itu kan masalah di otot rahim ya. Otot rahimnya ada tumor di situ, tumor jinak ya, tumor pada sel-sel otot rahim. Nah, kalau ada tumor di situ, tentu bentuk rahimnya juga ada masalah. Dampaknya apa? Posisi bayinya juga terganggu. Plasenta previa, jadi plasentanya di dekat mulut rahim. Nah, kalau ada plasenta di situ gimana? Kepala bangun di bawah. Pastilah, kepala nggak bisa masuk ke situ. Grand multiparity artinya hamil yang udah banyak ya. Ya, kalau hamil sudah banyak, tentu rahim itu sudah pernah meregang ya. Kemudian dia setelah selesai hamil lagi dia kempes. Tentu regangan yang berkali-kali itu membuat rahim itu jadi kendor. Jadi kapasitas rahimnya jadi besar. Ya, dampaknya apa? Bayinya bisa bisa posisinya aneh-aneh, jadinya bisa posisi sungsang, melintang gitu ya. Ya, ini nanti bisa dibaca ya semua yang sampai ke bawah ini. Kemudian komplikasi ya. Nah, komplikasi persalinan kalau yang presentasi sungsang ya. Yang paling pertama, bayi yang sungsang itu harus kita curiga jangan-jangan dia ada cacat ya. Cacat apa sih? Yang paling tinggi cacat pada kepala sebenarnya. Karena kalau kepalanya itu normal, pasti dia posisi kepalanya di bawah. Kalau dia sungsang berarti ada sesuatu dong di kepalanya. Nah, apa itu paling tinggi hidrosefalus. Jadi kita harus hati-hati. Kalau dia ada hidrosefalus, berarti kita harus berpikir lagi, ada infeksi nggak penyebabnya hidrosefalus? Karena hidrosefalus salah satunya bisa disebabkan oleh satu, sifilis, dua, toksoplasma, atau memang ada genetik di situ masalahnya. Nanti kita evaluasi lagi. Kemudian persalinan sungsang berisiko juga persalinan prematur.
Kenapa? Nah, terutama pada posisi yang ada kakinya di bawah. Kalau ada kakinya di bawah, dia bisa KPD tuh. Kalau kakinya nendang, pecah tuh ketubannya. Walaupun memang selaput ketuban itu keras ya, tapi kadang-kadang kalau disertai ada infeksi, ya kakinya di bawah ya itu bisa ketendang, pecah, robekan minimal, robekan apa, mikro trauma ya robek ya. Nah, kemudian yang paling berat sekali yang pernah saya alami juga ya, prolaps tali pusatnya. Jadi kalau pecah ketuban, harusnya pantatnya yang masuk supaya tertutup, tali pusatnya nggak turun. Ini malah kakinya yang turun. Dampaknya apa? Tali pusatnya juga ikut turun. Apalagi misalnya disertai dengan head is hyper extension, maksudnya kepalanya posisi Superman. Jadi tengadah begitu. Apa ya? Hmm, Posisi Superman. Jadi kepalanya itu terangkat kayak noleh ke arah atap gitu. Nah, itu lebih berat lagi, itu pasti akan macet, nggak akan bisa lahir itu. Udah pasti kan bisa jadi disertai dengan meninggal tuh bayinya di dalam. Gitu. Nah, hmm, ini baga nanti bisa dibaca ya prinsipnya nanti. Lai ini kan posisi bayi ya, longitudinal, jadi dia eh, posisinya itu atas bawah longitudinal, transfer itu kanan kiri, oblik itu miring ya. Oblik itu kalau kalian ketemu nanti misalnya pasien yang letak oblik itu paling sering disebabkan oleh belitan tali pusat. Hampir mungkin 70-80% itu karena belitan tali pusat, entah itu di leher, entah itu di badannya atau di kaki, di tangannya ya. Jadi yang mengganggu dia untuk bisa posisi kepala full gitu ya. Jadi agak miring sedikit. Kemudian ya longitudinal ini presentasinya, maksudnya yang kita periksa di bawah itu di kita VT kepala apa bukan kepala gitu ya. Nah, itu nanti sikapnya kita lihat dia sikap kepalanya fleksi atau defleksi gitu ya. Kalau dia defleksi tentu nanti jadi presentasinya bisa dahi atau muka defleksi. Kalau dia kepalanya fleksi menghadap ke bawah, ya berarti posisinya bisa kepala atau bisa juga sinsiputnya gitu ya dan seterusnya ya. Nah, ini yang posisi normal nih, yang hitam-hitam ini posisi normal. Terus ini occiput anterior, ini bisa di kanan, bisa di kiri gitu ya. Atau sakrum ya. Tapi kalau yang merah-merah ini, nah ini berarti malposisi ini, nggak sesuai posisinya. Yang kayak kayak gini nih akan berakhir ke sesar atau komplikasi persalinan. Nah, prinsipnya kalau ketemu pasien letak sungsang, hamil pertama, jangan pernah disarankan untuk melahirkan secara normal. Kenapa? Karena melahirkan normal itu prinsipnya adalah trial of labor. Jadi kita sendiri nggak pernah tahu tuh bisa lewat apa enggak. Trial, percobaan. Kenapa kalau posisi kepala lebih aman? Karena posisi kepala itu bagian paling besar dari anggota tubuhnya. Kalau kepala udah bisa lewat, badan sama kaki udah pasti bisa lewat. Tapi kalau dia posisi sungsang, kepalanya itu berada yang lahiran paling belakang. Sedangkan kepalanya adalah bagian organ yang paling besar yang harus lewat. Itu menyebabkan kalau hamil pertama nggak disarankan karena nggak teruji. Dan juga dilatasi mulut rahimnya juga nggak akan sempurna. Jadi bukaannya kelihatannya lengkap, padahal itu masih 8 cm. Kenapa? Karena bagian besar yang mendorong membuka itu mulut rahim hanya bagian pantat, apalagi cuman kaki. Tentu akan lebih bukaan 4 cm pun juga kaki itu akan jadi lengkap dia, gitu. Namun kalau dia udah pernah melahirkan normal sebelumnya, nah kita lihat lagi berat bayinya itu dengan berat bayi yang posisi sungsang sekarang ini mana yang lebih besar. Kalau berat bayi yang sebelumnya itu lebih besar, kita bisa pertimbangkan dia lahiran secara normal. Tapi kalau misalnya bayi yang sebelumnya lebih kecil, nah kita harus lebih hati-hati lagi. Itu tetap kita harus lebih hati-hati lagi pemantauannya. Karena dia belum pernah bisa lewat bayi yang lebih besar. Apalagi dengan kepala yang lebih besar. Gitu. Oke, distosia bahu ya. Distosia bahu yang tadi berkaitan dengan biasanya dengan gestasional diabetes itu tadi yang saya jelasin.
Gejalanya apa? Turtle sign. Turtle sign itu maksudnya gini, kepalanya kayak kura-kura itu, kepalanya keluar masuk. Nggak bisa berotasi dia. Harusnya kepala begitu keluar nanti akan rotasi. Rotasi menghadap ke arah kemana perutnya dia. Berlawanan dengan arah punggungnya dia di dalam rahimnya ibu. Jadi kalau dia kepalanya kayak kayak kura-kura gitu ya, kepala yang ngadep ke bawah, ke arah pantat ibunya, terus apa namanya bagian belakang kepalanya itu di atas menghadap kita, terus cuman kayak gitu aja, nggak bisa berputar-putar. Nah itu berarti Tartar sign, itu distosia bahu. Apa yang harus kalian lakukan kalau ketemu pasien distosia bahu di dalam persalinan? Yang pertama itu nggak boleh panik. Yang kedua, kalian langsung teriak minta tolong. Distosia bahu gitu, langsung teriak. Diharapkan ada 3 orang yang akan membantu. Nah, setelah 3 orang tadi datang membantu, yang pertama dikerjakan adalah melebarkan jalan lahir. Dengan cara apa? Dia posisi, oh kita bahas ini dulu ya faktor risiko ya, yang tadi udah ya. Nah ini, posisi macrobot ya. Posisi macrobot. Posisi macrobot itu maksudnya gimana dok? Posisinya itu eh, kedua paha itu dibuka lebar ya. Kemudian eh, apa ya? Lutut itu sampai menyentuh sikunya si ibu gitu ya. Coba digambarkan nih, mana ya posisi robotnya. Jadi benar-benar posisi litotomi maksimal gitu ya. Nah, kalau itu masih belum mempan dia lahir, kalian harus tekan suprapubiknya kayak gini. Ini tekan. Harapannya apa? Harapannya ini, bahu yang ini mau keluar deh. Kalau nggak ditekan, bahunya akan kebentur nih sama otot apa sama tulang simfisis ibunya ini, nggak bisa lahir. Kalau nggak bisa juga, lahirkan bahu posteriornya. Yang ini, tangan kalian itu meraih nih bahu ini, nih tangan yang belakang ini diambil. Ini di tangan kita masuk, susuri ini, ambil dia, tekuk dulu, ditekuk dulu nih di bagian sikunya, ditarik, nah keluar bahu bahu yang ini, bisa keluar, nah ini pasti bisa lewat. Gitu. Jadi kalau nggak bisa tadi dengan apa manuver Mas Santi sama Macrobot tadi, lahirin bahu posteriornya. Kalau nggak bisa juga ya diputar bayinya, bahu yang di depan tadi, ini bahu di depan, diputar dia bawa ke belakang, harapannya bisa lahir nih bahu yang di depan. Bahu yang di belakang dibawa diputar ke atas. Gitu. Jadi harapannya ini bisa lahir juga sama, diputar kayak kayak putar skrup. Kalau nggak bisa, gaskin gaskin itu ibunya nungging, suruh nungging, suruh nungging full dengan apa posisi lototomi maksimal. Kalau nggak bisa ya terpaksa Savanelli. Savanelli itu masukin lagi kepalanya, tapi biasanya udah mati itu bayinya. Di rata-rata hampir 70 sampai 80% itu bisa dengan manuver ini, Mas Santi dan Microbot tadi. Nah, biasanya mungkin lagi 20%-nya itu ya pakai melahirkan bahu belakang atau dengan diputar. Itu aja sih ya. Ya udah selesai. Ada yang mau ditanya mungkin sampai di sini? Nanti slide-nya saya bagikan.
Ada pertanyaan? Kedengaran nggak suara saya ya? Kok ada mayem ya? Iya, terdengar dokter. Oke. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Mohon izin dokter, sepertinya belum ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok.